Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kemauan dan kemampuan untuk dengannya kita bisa menambah kebaikan guna cukupnya bekal buat kehidupan kekal, dan juga menambah pengetahuan untuk berusaha menambah kebaikan dan menambah kemudahan atau menambah wasilah untuk kemudahan menggapai ridhonya dan surganya. Dan alhamdulillah kita juga telah dikaruniai oleh Allah Ta'ala pengetahuan untuk mengenal Dia, walau belum sempurna mengenal, karena ilmu itu banyak dan umur untuk mendapatkan semuanya itu terlalu pendek. Namun alhamdulillah kita diberi oleh Allah Ta'ala sedikit pengetahuan tentang mengenal Dia, mengenal Nabinya, dan mengenal agamanya, yang semuanya itu karunia yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia pilih, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena barang siapa mengenal Allah dengan baik dan benar, dan mengenal Nabi Allah dengan baik dan benar, dan mengenal dinullah dengan baik dan benar sesuai petunjuk Quran dan Sunnah, maka dengannya insya Allah akan terbentuk iman yang benar dan akan terbangun keislaman yang benar, yang kalau kita diberi istiqomah di atas kebenaran itu hingga ajal datang, insya Allah karunia tersebut bisa membawa kita kepada kenikmatan yang kekal abadi, yang tiada batas nanti, yakni kenikmatan di surga Allah Ta'ala. Dan kita pun layak berharap kepada Allah Ta'ala di dalam usaha mengkaji agamanya ini, berharap sakinah, ketenangan jiwa, berharap rahmah, curahan kasih sayangnya, berharap salawat darinya dan doa-doa baik dari malaikatnya, dan juga berharap kemudahan jalan menuju surganya. Dan semoga Allah Ta'ala juga melindungi kita dari segala fitnah syubhat yang bisa membawa kepada segala faham yang sesat, dan juga dari fitnah syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Dan insya Allah mulai malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kutaib atau kitab yang berisi tentang wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari kitab Wasiatul Imam Asy-Syafi'i, wasiat Imam Syafi'i rahimahullah. Kita semua tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak ada yang meragukan keilmuan beliau kecuali orang yang tidak berilmu, dan tidak meragukan keahlus sunnahan beliau kecuali orang yang tidak faham siapa ahlus sunnah dan siapa yang bukan. Dan manuskrip atau tulisan tangan
dari wasiat Imam Syafi'i ini masih banyak disimpan di berbagai perpustakaan manuskrip yang ada di beberapa negara, terutama di Timur Tengah sana, dan alhamdulillah para ulama telah mengumpulkan tulisan-tulisan berharga warisan para ulama ahlu sunnah termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini, dan saat ini walau kita jauh masa dari beliau-beliau itu masih bisa mengenyam yakni tetesan-tetesan ilmu kebaikan yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang soleh tersebut. Dan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i ini akan menjelaskan tentang bagaimana akidah beliau dan prinsip beliau di dalam beragama ini, dan juga pesan beliau supaya umat ini tetap di atas kebaikan dan tidak kepengaruh dengan berbagai akidah yang menyimpang dan pemahaman-pemahaman yang menyelisihi pemahaman salafus saleh, generasi awal yang saleh. Dan untuk lebih jelas maka insya Allah akan kita kaji mulai isi kitab. Kalau tentang Imam Asy-Syafi'i insya Allah dulu sudah pernah kita ungkapkan, dan antum juga bisa mengetahui dengan mudah biografi Imam Syafi'i dari banyak situs sunnah, dan sehingga malam ini tidak perlu diungkap tentang beliau. Disebutkan di awal kitab ini Bismillahirrahmanirrahim, wasiatul Imam Syafi'i. Akhbarana Asy-Syaikh Az-Zaki Abu Ali Al-Hasan bin Salamah bin Muhammad Al-Harrani telah menghabarkan kepada kami, yakni kata penulis, yakni Syekh Sa'duddin telah menghabarkan kepada kami Syekh Zaki Abu Ali Hasan bin Salamah bin Muhammad Al-Harrani. Ia berkata, Amba Abu Ishaq, yakni telah bercerita kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Nabhan Al-Qanawi Ar-Ruqayyi. Dia berkata, akhbarana Syekhul Islam, telah menghabarkan kepada kami Syekhul Islam Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari. Qala, ia berkata, akhbarana Az-Zahid Ahmad bin Asim Al-Musili, telah menghabarkan kepada kami yakni Az-Zahid Ahmad bin Asim Al-Musili. Dia berkata, telah akhbarana Abul Fatah, telah menghabarkan kepada kami Abul Fatah Ali bin Al-Qasim Al-Muqri bil Mosul, di Mosul yakni Irak. Qal katabtu min kitab Ibnu Hashim Al-Baladi, aku telah menulis dari kitab Ibnu Hashim Al-Baladi yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma wassa bihi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini adalah apa yang telah diwasiatkannya oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i. Ha tahwil, yakni menuju sanad yang lain. Berkata Syekhul Islam,
yakni Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari maksudnya. Wa ahbarana Abu Mansur Muhammad bin Ali, dan menghabarkan kepada kami Abu Mansur Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Hasan bin Sahal bin Khalifah bin As-Sabbah Al-Baladi. Qala, ia berkata, haddatsani, telah menyampaikan berita kepadaku, jaddi, kakekku yang bernama Muhammad bin Al-Hasan bin Sahal bin Khalifah. Ia berkata, sana, telah menghabarkan atau menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Husain bin Hisham bin Umar Al-Baladi. Ia berkata, hadhihi wasiyatu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini adalah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ausa, beliau mewasiatkan. Yang pertama, annahu yashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya beliau bersaksi bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, yang tiada sekutu baginya, dan beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Wa annahu yu'minu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih, dan bahwasanya beliau juga beriman kepada Allah dan kepada para malaikat Allah dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada para utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak akan memisah-misahkan dalam mengimani seorang pun dari kalangan para utusan Allah. Jadi wasiat ini yang pertama berisi pernyataan dua kalimat syahadat. Syahadat bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah berarti tidak untuk disembah, tidak untuk disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Beliau abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah, dan beliau utusan Allah, wa rasulun la yukadzab, utusan yang tidak boleh didustakan. Sehingga beliau menyatakan dua kalimat syahadat ini di awal wasiat beliau. Dan hal itu karena tidaklah disebut muslim ketika orang lepas dari dua kalimat syahadat ini. Maka syahadat ini harus dipahami dengan baik dan dipegang dengan kuat dari awal sampai akhir hayat. Dan la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, tauhidullah fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sedangkan Muhammadun Rasulullah adalah tauhidur Rasul fil ittiba', yakni mengesahkan Nabi di dalam menjadikan beliau sebagai panutan dalam bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi seluruh ibadah harus dimurnikan hanya kepada Allah, dan seluruh ibadah harus hanya dengan ibadah yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu menjadi ibadah yang ikhlas karena didasari syahadat la ilaha illallah, dan menjadi ibadah yang benar karena didasari ajaran petunjuk yang telah dibawa oleh utusan Allah, yang memang beliau diutus untuk menjelaskan dan memberi contoh bagaimana cara ibadah kepada Allah yang baik dan benar.
Kemudian beliau menyatakan iman kepada Allah, dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah bahwa iman kepada Allah Ta'ala itu mencakup mengimani 4 perkara. Yang pertama al-iman biwujudillah, mengimani adanya Allah, mengimani adanya Allah, sifat wujudnya Allah, yang wujudnya Allah itu ada dan masih gaib, bahkan maha gaib. Tapi nanti di akhirat orang-orang beriman yang mencintai Allah, telah mencintai Allah dan rindu kepadanya, itu akan diberi kesempatan untuk melihat wajahnya dari surga. Jadi setiap Jum'ah diperkenankan bagi ahli surga untuk melihat wajah Allah Ta'ala sebagai tambahan kenikmatan untuk mereka, sehingga wajah mereka menjadi lebih berseri-seri karena merasakan nikmatnya melihat wajah Allah yang maha indah dan maha baik, yang sangat mereka cintai dan mereka rasakan betul kebaikannya. Kemudian yang kedua, al-iman bi rububiyatillah, mengimani bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, dan mengimani bahwa hanya Allah lah yang memiliki sifat rububiyah, artinya perbuatan-perbuatan ketuhanan, mencipta, menguasai, mengatur alam raya, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, mendatangkan musibah, menghilangkan musibah, mendatangkan sakit, yang menyembuhkan penyakit. Semuanya itu hanya Allah, tiada sekutu baginya. Tidak ada selain Allah yang bisa berbuat dengan perbuatan ketuhanan itu. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah, walau satu perbuatan saja, maka berarti belum mengimani bahwa rububiyah Allah hanya hak Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan rububiyah, itu hanya milik Allah. Perbuatan ketuhanan hanya perbuatan Allah, milik Allah. Dan barang siapa yang tidak mengesahkan Allah dalam rububiyahnya ini, maka berarti masih musyrik. Bahkan kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Karena orang-orang musyrik jahiliyah masih yakin Allah ada, Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah satu-satunya yang memberi pendengaran, penglihatan dan juga yang mengijabahi doa. Mereka yakin akan hal itu. Hanya saja mereka beribadah kepada selain Allah itu dengan niat sebagai perantara saja. Sebagai perantara saja. Itu orang musyrik jahiliyah. Sehingga kalau sekarang masih ada orang mempertahankan keyakinan animisme, dinamisme, berarti kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin Arab jahiliyah. Kemudian yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah atau bi tauhidil uluhiyah, mengimani bahwa Allah lah satu-satunya pemilik hak uluhiyah, hak untuk disembah, hak untuk diibadahi. Jadi mengimani Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak diibadahi. Setinggi apapun derajat makhluk, maka tidak berhak diibadahi. Baik dengan ibadah zahir seperti rukuk, sujud, atau ibadah lisan seperti doa, atau ibadah batin seperti tawakal, takut yang disertai taqarrub, pendekatan diri kepada yang ditakuti,
dan sebagainya, maka tidak ada yang berhak diibadahi dengan ibadah-ibadah tersebut kecuali Allah semata, kecuali Allah saja. Barang siapa masih menunjukkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, walau tujuannya hanya untuk perantara saja, maka telah musyrik, menyekutukan Allah, dan orang musyrik itu keluar dari rukun iman yang pertama. Dan orang yang keluar dari rukun iman pertama berarti kafir. Kemudian yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatih, mengimani seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai yang telah diberitakan Allah dan Rasulnya, yakni dengan al-isbatu ma athbatahu Allah li nafsih wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa nafyu ma nafahu Allah an nafsih wa ma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala tanthilin wala takyif. Yakni dengan menetapkan seluruh nama dan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih, dan meniadakan dari Allah seluruh nama dan sifat yang telah Allah tiadakan dari dirinya dalam kitabnya atau yang telah ditiadakan oleh Rasulullah SAW dari Allah di dalam hadis-hadis beliau. Dan dalam hal ini tidak boleh merubah lafadznya atau merubah artinya, yakni takwil, dan tidak boleh pula menyerupakan walau satu sifat pun yang Allah miliki dengan sifat yang ada pada makhluknya, dan tidak boleh membuat permisalan untuk Allah walau dalam satu sifat pun, baik sifat dzatnya maupun sifat perbuatannya, sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah. Dan juga tidak boleh menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah itu, bagaimana Allah berbuat, bagaimana wujud sifat dzatnya, tidak boleh menggambarkannya, karena pasti salah, pasti keliru. Mengimani apa adanya, amiruha kama ja'at bila kaif, imani apa adanya tanpa menggambarkan bagaimananya. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipesankan oleh para sahabat Nabi SAW, kemudian dilestarikan oleh para tabi'in dan atba'u tabi'in, bahkan para imam madhab Ahlus Sunnah pun berpesan seperti itu juga. 4 perkara inilah yang harus diimani, dan itulah yang dimaksud beriman kepada Allah Ta'ala yang difahami oleh para ulama Islam sejak dahulu sampai sekarang. Karena kalau tidak lengkap keempat-empatnya diimani, berarti masih belum beriman, alias masih, ya, kalau tidak mengimani adanya Allah berarti ateis, kafir ateis, kafir mulhid istilah syar'inya. Kalau mengimani Allah ada, Allah hanya satu, tapi meyakini ada selain Allah yang juga bisa berbuat seperti perbuatan Allah, berarti ya musyrik yang dengan kesyirikan yang lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Kalau masih meyakini Allah ada, Allah hanya satu, Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, semua perbuatan ketuhanan hanya Allah yang bisa melakukan, tiada sekutu baginya dalam perbuatannya, tapi masih menunjukkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, walau niatnya hanya perantara, masih suka berdoa memohon kepada selain Allah secara gaib, maka berarti masih musyrik seperti musyrikin jahiliyah, dan juga masih musyrik seperti ya Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang yang mengimani Allah ada, Allah hanya satu, Allah satu-satunya pencipta dan satu-satunya pemilik perbuatan ketuhanan, tiada sekutu baginya dalam berbuat, dan memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah, tidak mau ibadah kepada selain Allah, tapi masih menyerupakan Allah dengan makhluk dalam beberapa sifat atau dalam satu sifat, berarti juga masih musyrik dalam asma wa sifat, berarti belum beriman kepada Allah sebagai
satu-satunya yang esa di dalam nama dan sifat. Ya. Satu-satunya pemilik al-asma'ul husna, nama-nama terbaik, dan as-sifatul ulya, sifat-sifat tertinggi. Berarti belum mengimani juga. Tayyib. Berikutnya, beriman kepada para malaikat Allah. Wal iman bil malaikah al-mukarramin. Mengimani para malaikat yang mulia, wa hum makhluqun min nur. Bahwasanya mereka itu diciptakan dari cahaya. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala minhum hamalata arsyih. Allah telah menjadikan para malaikat di antara mereka ada yang memikul arsy, wal muballighah kalamah ila rusulih, ada yang menjadi penyampai kalam Allah kepada para utusannya, yaitu Jibril alaihissalam, wal muwakkalun ala jannati wa narih, ada yang ditugasi untuk menjaga surganya dan nerakanya, ini malaikat Ridwan dan malaikat Malik, wal qabid li arwah ibadih, dan juga ada yang ditugasi sebagai pencabut nyawa para hambanya, yakni malaikat maut. Ila akhiri ma kallafahumullahu bih, dan sebagainya dari apa-apa yang Allah tugasi dengan tugas-tugas sesuai yang Allah kehendaki. Wa ja'alhum subhanah ahla ta'atin bila isyan au mukhalafah, dan Allah juga telah menjadikan para malaikatnya itu sebagai ahli ketaatan tanpa satupun kemaksiatan atau menyelisihi perintah Allah. Jadi tidak ada satupun malaikat yang bangkang atas perintah Allah walau satu perintah pun. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang Allah dalam seluruh apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini satu sifat apa dua sifat? Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam seluruh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Terus mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Ini satu sifat apa dua sifat? Dua. Sifat pertama yakni sifat ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna kepada Allah. Sifat kedua sifat apa? Kemampuan yang sempurna untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi para malaikat itu selain diberi sifat taat yang total, mutlak, juga diberi kemampuan untuk melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Masing-masing malaikat diberi kemampuan sesuai tugasnya masing-masing. Begitu. Dari situ kita tahu bahwa para malaikat itu benar-benar ada sebagai makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Sehingga jangan kepengaruh perkataan sebagian orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa malaikat itu sebenarnya bukan wujud makhluk, bukan sosok makhluk, itu hanya kekuatan batin yang mendorong kepada kebaikan. Sebagaimana syaitan itu juga hanya kekuatan batin yang mendorong kepada keburukan. Itu semua adalah perkataan orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Yang diadopsi atau dinukil oleh orang-orang yang tidak paham. Nah, jadi kita harus mengimani adanya Allah, adanya para malaikat Allah.
dan kita dudukkan mereka sesuai kedudukan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ibadu mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan karena ketaatan mereka yang sempurna dan karena kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengabdi kepada Allah dengan sempurna pula. Kemudian mengimani kitab-kitab Allah. Ini dinyatakan Imam Syafi'i juga, dan mengimani kitab-kitab Allah itu dengan mengimani bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para utusannya. Bahkan setiap Rasul telah Allah beri kitab. Ya, telah Allah beri kitab. Sehingga kitab itu tidak hanya yang telah diberitakan namanya, jumlah Rasul itu banyak sekali. Ya. Bahkan jumlah Nabi adalah 124.000, jumlah Rasul 313, semuanya diberi kitab. Nah, kita yakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para utusannya, kepada para nabinya dan para utusannya, yang berisi kebenaran murni, tidak ada kontradiksinya, semuanya mengantarkan atau membimbing kepada jalan kebenaran, jalan menuju ridhonya dan surganya. Kita yakini begitu. Kemudian kita imani secara khusus kitab-kitab yang telah Allah sebutkan secara khusus pula namanya, yakni kita mengimani bahwa di antara kitab Allah ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Al-Quran. Kita imani itu sebagai kitab-kitab Allah yang berisi kebenaran murni. Kemudian kita juga mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Ya. Sebagaimana Allah katakan, wa anzalna ilaikal kitaba tibyana likulli syai', dan telah kami turunkan kepada Muhammad kitab yang menjadi penjelas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan penjelasannya oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia penjelasannya untuk kebaikan dohir dan batinnya manusia, untuk kemaslahatan dunia akhiratnya manusia, telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi benar-benar kitab yang paling sempurna dan menyempurnakan apa yang sebelumnya. Kemudian juga kitab yang membenarkan kitab sebelumnya. Allah sering menyebut Al-Quran itu sebagai kitab yang musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang sebelumnya berupa kitab. Allah katakan di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Allah telah menurunkan kepada Muhammad kitab yang berisi kebenaran, yang membenarkan apa yang ada sebelumnya berupa kitab, dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Sebelum Quran ini sebagai petunjuk untuk manusia, dan Allah juga telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran.
Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, untuk mereka ada azab yang sangat keras, dan Allah itu maha perkasa lagi, memiliki siksaan. Dan Allah juga mengatakan, kalau tadi dikatakan menjadi hakim atas kitab sebelumnya, Allah katakan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Allah menurunkan Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya berupa kitab, dan menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dari situ, apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya tidak menjadi ajaran untuk kita kecuali yang ditetapkan kembali dalam Al-Quran. Karena itu para ulama menyebutkan kaidah syar'u man qablana laisa syar'an lana illa ma athbatahu syar'una. Syariat orang-orang sebelum kita, yakni sebelum Nabi kita, itu tidak menjadi syariat untuk kita kecuali yang ditetapkan kembali dalam syariat kita. Kitab-kitab sebelum Al-Quran yang ditetapkan kembali dalam Quran maka berlaku untuk kita. Adapun yang tidak ditetapkan kembali dalam Quran maka tidak berlaku untuk kita. Begitu. Kemudian apakah kitab yang ada pada tangan ahli kitab sekarang ini bisa disebut kitab Allah? Kita yakini sebagai kitab Allah? Jawabannya adalah tidak. Jadi Taurat dan Injil, Taurat yang ada di tangan Yahudi saat ini dan Injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani saat ini, maka itu sudah bukan kitab Allah. Kita nggak boleh kalau nemu Taurat atau Injil terus kita katakan ini juga kitab Allah, nggak boleh. Kenapa? Pertama, Allah telah mengkabarkan bahwa telah terjadi banyak perubahan. Mereka telah merubah-rubah kitab Allah itu. Allah katakan yuharrifunal kalima min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Mereka telah merubah-rubah kitab yang ada pada mereka setelah mereka mengakal-akalinya, padahal mereka tahu. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih min ba'di ma aqaluh. Dalam lafaz ayat yang lain, mereka merubah-rubah kitab yang ada pada mereka itu dari posisinya yang sebenarnya setelah mereka mengakal-akalinya. Sehingga karena sudah banyak perubahan, maka tidak bisa kita katakan sebagai kitab Allah lagi. Kemudian yang kedua, kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka saat ini itu sudah terjemahannya bukan dalam bahasa asli. Yang bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Sehingga yang berbahasa Indonesia atau bahasa India atau bahasa Inggris atau bahasa Belanda itu sudah bukan kitab Allah. Sudah bukan kitab Allah. Itu terjemahan. Sebagaimana kalau seandainya ada Al-Quran tidak mencantumkan lafadznya, hanya berisi terjemahan, maka tidak bisa disebut Al-Quran, tapi bolehnya disebut terjemahan Al-Quran atau terjemahan makna Al-Quran, tapi nggak bisa disebut Al-Quran.
kecuali lafadznya lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat dicantumkan semuanya, terus baru ada terjemahnya, maka disebut Al-Quran dan terjemahannya. Al-Quran itu untuk sebutan lafadznya yang asli itu, bahasa Indonesianya itu terjemahannya. Nah, adapun Injil yang ada di negeri kita atau di Belanda pakai bahasa Belanda, tidak ada bahasa aslinya, maka itu bukan disebut kitab Allah lagi. Kemudian semua orang yang sedikit punya pengetahuan tentang itu, semua tahu bahwa kitab-kitab yang ada pada ahli kitab saat ini banyak kontradiksinya. Sehingga untuk mengurangi kontradiksi itu mengalami banyak sekali revisi-revisi. Bahkan menurut kesaksian di antara pakar kristologi yang juga mantan ya pendeta mengakui bahwasanya seperti Injil itu telah mengalami revisi lebih dari 50 kali. Ya. Kalau memang kitab suci, suci dari kesalahan, suci dari kata-kata manusia, murni firman Allah, ya tentu nggak perlu direvisi terus begitu. Nah dari situ kita yakin bahwa itu bukan kitab Allah. Karena kalau seandainya benar-benar dari sisi Allah pasti nggak ada kontradiksinya. Sebagaimana Allah katakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran ini bukan dari sisi Allah, pasti mereka menjumpai di dalam Quran itu banyak kontradiksi. Tapi karena benar-benar murni dari Allah, tidak ada satupun kontradiksi dalam Quran. Kalau toh ada orang yang menganggap ini kontradiksi itu karena nggak paham. Mungkin dalil umum dibenturkan dengan dalil khusus. Ya ini tidak pas. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyusun kitab Dar'ut Ta'arud ya, Bainal Aqli wa Naqli. Itu bahkan yang dianggap bertentangan dengan akal pun didudukkan dan ternyata enggak bertentangan. Yang dalil antar dalil dipertentangan semuanya didudukkan, dijelaskan dengan ilmiah sesuai kaidah yang diwariskan oleh para ulama salaf, selesai, tidak ada kontradiksi. Bahkan yang dianggap bertentangan dengan akal itu juga sebenarnya tidak bertentangan. Dari situ kita yakin tidak ragu sedikit pun bahwasanya untuk saat ini yang masih asli sebagai kitab Allah dan wujud fisiknya ada adalah Al-Quran, Adapun Taurat dan Injil yang ada di tangan ahli kitab itu kita tidak boleh meyakini sebagai kitab Allah lagi. Yang kitab Allah, Injil kitab Allah yang asli itu adalah yang pernah ya disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ya, dan Nabi Isa alaihissalam. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa alaihi assalam ya. Jadi seperti itu. Ini isya ya. Monggo adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyatakan keimanannya kepada para utusan, dan itu tanpa kecuali. Bahkan beliau menyatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak akan beda-bedakan dalam mengimani antara seorang pun dari kalangan para utusan Allah. Dan iman kepada seluruh nabi dan rasul itu termasuk pilar keimanan, salah satu rukun iman, pilar keimanan. Dan tidak memisah-misahkan seorang pun dari para rasulnya, ini merupakan
syarat mutlak menjadi seorang muslim. Yahudi mengimani semua rasul kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nasrani mengimani semua rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita mengimani semua rasul tanpa kecuali. Kita tidak memisahkan walau seorang pun dari rasul dari keimanan kita. Dan di dalam mengimani para rasul, kita mengimani secara umum bahwa Allah Ta'ala telah mengutus pada setiap bangsa minimal seorang rasul. Sebagaimana Allah katakan, walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap bangsa itu seorang rasul. Dan Allah mengutus rasul kepada bangsa manapun itu dengan bahasa bangsanya, dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidak kami utus seorang pun sebelum Muhammad berupa rasul kecuali dengan bahasa kaumnya agar bisa menjelaskan kepada mereka, yakni mayattaqun, bagaimana cara bertakwa kepada Allah. Dan kita mengimani secara khusus para rasul yang disebutkan nama-namanya oleh Allah Ta'ala, yang telah kita ketahui dari berita Allah atau Rasulnya tentang nama-nama utusannya, maka kita imani secara khusus. Tidak boleh ada satupun yang kita ingkari dalam keimanan kita bahwa dia merupakan utusan Allah. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwa beliau, Nabi kita, adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi Nabi sepeninggal beliau. Sehingga kullu da'wan nubuwati ba'da Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakadzibun waftira. Semua pengakuan mengaku menjadi nabi sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, maka itu pasti dusta dan mengada-ada. Dan termasuk apa yang pernah ada sepeninggal Nabi kita, orang yang mengaku nabi atau mengaku rasul itu ya adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri paham atau golongan Ahmadiyah Qadiani ya. Dan masih banyak, karena Nabi kita menghabarkan bahwa sepeninggal beliau akan ada para pembohong besar, masing-masing mengaku sebagai Nabi dan jumlah mereka ada 30-an. Jadi entah sekarang sudah berapa, tapi yang jelas Nabi menghabarkan akan ada 30-an orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dan sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku dan penyembelihan kurbanku dan perjalanan hidupku dan perjalanan matiku semuanya untuk ibadah kepada Allah, pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Tiada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan.
Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam wasiat ini menyatakan bahwa salatku hanyalah untuk Allah, sebagai ibadah untuk Allah Ta'ala. Demikian juga seluruh ibadahku hanya kepada Allah kutujukan, termasuk penyembelihan binatang seperti kurban atau akikah atau dam. Semuanya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri, mencari ridhonya Allah. Tidak ada yang ditujukan untuk mencari ridhonya jin atau tempat yang dikeramatkan, yang diyakini ada penghuni gaibnya, atau seorang wali atau seorang nabi. Tidak ada. Dan perjalanan hidup serta perjalanan mati juga untuk ibadah kepada Allah Rabbil Alamin. Tiada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan. Dan itu sesuai dengan perintah Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah penyembelihanku, perjalanan hidupku dan perjalanan matiku, semuanya adalah untuk Allah, yakni untuk ibadah kepada Allah Rabbil Alamin. Tiada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan ini pernyataan dalam syarahnya dijelaskan hada ta'kidun ala tauhidil uluhiyah. Dan ini adalah penguatan pernyataan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi Imam Syafi'i mengungkapkan ini untuk menunjukkan betapa pentingnya berpegang kepada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid ubudiyah. Ba'da an dzakaral iman billah, setelah beliau menyebutkan tentang keimanan kepada Allah, wa annahu min muqtadal iman bihi wa ifradih bis salah wa du'a wa dzabah wa kulli ma huwa min jinsil ibadah, dan bahwasanya itu adalah termasuk konsekuensi iman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, menyendirikan Allah dalam hak untuk dituju dengan ibadah, baik ibadah salat, doa, menyembelih binatang, atau semua jenis ibadah yang lainnya, karruku was sujud wal halaf wan nadhar wal isti'anah wal istighatsah wal khauf wal raja wa tawakkul la syarika lahu bidzalika kullih, termasuk seperti ruku', sujud, bersumpah, bernadar, minta pertolongan secara gaib, minta pertolongan untuk selamat dari musibah, yakni istighatsah, dan rasa takut yang disertai takarrub, pendekatan diri kepada yang ditakuti, berharap, tawakal, masrahkan nasib dan harapan, memasrahkan hajat, maka hanya kepada Allah saja, tiada sekutu baginya dalam hal itu semuanya. Ini adalah bagian dari wasiat beliau agar kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, supaya memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian wa annallaha yab'atsu man fil qubur, beliau juga menyatakan bahwasanya Allah, pada poin yang keempat dalam wasiat ini beliau menyatakan bahwasanya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur tanpa kecuali, walau orangnya sudah menjadi tanah, walau jasad itu sudah tidak ada bekasnya, tetap Allah kuasa untuk menciptakan kembali, mengumpulkan kembali ciptaan makhluk tersebut, jasad tersebut, dan menghidupkan kembali. Dan bahkan menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah
daripada mencipta awal mulanya. Padahal penciptaan awal mula, penciptaan itu tidak menyulitkan sedikit pun bagi Allah Ta'ala. Jadi ini harus diimani dan tidak boleh ragu. Dan hati-hati dengan sebagian orang filsafat juga, karena kepengaruh perkataan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa kehidupan akhirat itu hanya kehidupan roh saja, bukan kehidupan jasad lagi. Itu adalah tidak benar, itu bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak. Bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak. Kalau cuman kehidupan roh, orang musyrik jahiliyah pun percaya bahwa roh itu tidak hilang. Roh itu ada kehidupannya lagi setelah mati. Yang diingkari oleh sebagian mereka adalah jasad yang sudah dari tanah ini masih dikembalikan kemudian hidup. Dihidupkan alias rohnya dikembalikan lagi. Itu yang dilakukan oleh sebagian kaum musyrikin jahiliyah. Jadi dalil-dalil sangat banyak menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan kembali jasad. Bahkan Nabi juga menghabarkan bahwa nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang pertama, yakni hancurnya langit dan bumi, maka bumi sampai berubah bentuk, kemudian setelah itu akan Allah biarkan dalam waktu tertentu, kemudian Allah menurunkan hujan hingga membanjiri seluruh permukaan bumi ini, sehingga bumi itu dan hujan itu beda dengan hujan yang air yang biasanya, sehingga sebagian ulama mengatakan itu hujan lendir begitu. Kemudian sehingga dikatakan dalam hadis itu bumi itu kalmir'ah, seperti cermin. Kemudian setelah itu tumbuhlah jasad-jasad di dalam kubur itu seperti biji-bijian tumbuh. Artinya jasad itu kembali dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum diberi roh pada saat tiupan sangkakala yang kedua. Jadi jasad itu tumbuh, dan terangkainya jasad itu mulai tumbuhnya dari tulang ujung tulang ekor, ujungnya tulang ekor yang disebut ajbud dzanab, yang itu tidak akan rusak walau seluruh tulang jadi tanah, tulang tersebut tidak jadi tanah. Nah, dari situlah dirangkai kembali tubuh manusia atau makhluk yang lainnya yang Allah bangkitkan nantinya, masuk hewan-hewan. Ya. Ditumbuhkan jasadnya, kemudian tanah itu meledak itu, pecah-pecah, buka-buka ya. Dan kuburan yang pertama kali buka tanahnya itu adalah kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita mengatakan, ana awwalu man yushaqqu anhul ard. Aku adalah orang yang pertama kali pecah atau buka bumi untuknya, yakni kuburannya. Ya. Kemudian setelah itu maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala pada kali yang kedua, yang suaranya menggelegar, mengagetkan semuanya. Maka saat itulah roh dikembalikan ke jasadnya masing-masing tanpa ada yang keliru masuknya. Maka langsung semuanya bangun. Ya, Allah katakan, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah pada sangkakala pada kali yang kedua, maka mereka tiba-tiba pada atau serta-merta pada berdiri dari kubur-kubur mereka.
Nah, itu terjadi, pasti. Tidak boleh ragu sedikit pun, barang siapa meragukannya maka tidaklah beriman. Bahkan orang yang ragu adanya hari berbangkit itu masih kafir menurut Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Nah, sekedar ragu itu sudah kafir. Karena itu beliau menyatakan wa anallah yab'atsu ma fil kubur, ini pasti. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anallah yab'atsu ma fil kubur. Dan sesungguhnya kiamat pasti akan datang, tiada keraguan padanya. Pasti akan terjadi, tiada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur, baik yang dikubur di tanah atau dikubur di air atau dikubur di perut ikan karena dimakan ikan atau di perut buaya karena dimakan buaya dan akhirnya buayanya juga mati. Pokoknya makbur itu yang dikubur itu artinya yang tertutup, yang ditutupi. Nah, ini semuanya pasti akan dibangkitkan, tidak ada yang terlewatkan. Bahkan Nabi kita pernah menghabarkan ada seorang ahli maksiat di kalangan nabi-nabi yang dahulu, umatnya nabi-nabi yang dahulu, ada yang ahli maksiat. Ketika menjelang ajalnya, dia memanggil semua anaknya, mengatakan kepada mereka, wahai anak-anakku, aku selama hidup memenuhi hidupku dengan dosa, dan aku tidak memiliki kebaikan yang berarti. Maka aku berwasiat kepada kalian agar kalau bapakmu ini mati, supaya kalian membakar jasadku hingga menjadi abu. Kemudian tebarlah abu jasad bapakmu ini ke setiap gunung dan ke laut, agar Allah tidak mampu membangkitkan kembali bapakmu ini. Karena kalau sampai Allah membangkitkan kembali bapakmu ini, bapakmu takut apabila disiksa olehnya nanti, yakni di neraka. Akhirnya itu dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kata Nabi kita bahwa nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan orang itu dan menghadapkannya di pengadilannya. Kemudian Allah akan bertanya padanya, ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk berwasiat seperti itu? Maka orang itu akan menjawab, nanti akan menjawab, khaufan minka ya Rabb, karena takut kepadamu wahai Tuhanku. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa hambanya itu dan memaafkan kebodohannya itu dan merahmatinya dan masukkannya ke dalam surganya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya nilai rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut yang sebenarnya. Tapi ini tidak boleh ditiru, ya. Nabi menghabarkan itu bukan untuk menunjukkan bolehnya wasiat seperti itu atau bolehnya bakar mayat, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha luas ampunannya, Allah maha pengasih, penyayang, dan kekufuran itu kalau didasari kebodohan itu ya pelakunya tidak boleh divonis kafir, karena seandainya kafir kan kekal di neraka, tidak ada harapan masuk surga. Padahal anggapan bahwa Allah tidak mampu menghidupkan itu adalah anggapan yang sudah jenis kekafiran. Meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali, menciptakan kembali jasadnya setelah mematikannya, itu adalah kekafiran. Tapi karena kebodohannya maka dimaafkan. Kemudian
juga bahwa hadis itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu punya hak mutlak terhadap hamba-hamba, siapa yang akan dia rahmati dan siapa yang tidak, sehingga Allah katakan yarhamu mayyasha'u min ibadihi, Allah merahmati siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sehingga masing-masing kita walau merasa punya banyak amal kebaikan tidak boleh mengklaim bahwa dirinya pasti akan selamat dan menjadi hamba yang jelas-jelas akan dirahmati. Itu enggak boleh mengklaim begitu. Kita ini antara harap dan cemas. Berharap rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayangnya, berharap surganya, itu harus. Tapi juga cemas, khawatir kalau dosa-dosa kita ada banyak yang belum diampuni. Khawatir kalau kita masih tidak aman dari siksaan, sehingga masih tetap banyak mohon ampun dan berharap ampunan. Ya, itu harus. Tidak boleh merasa yang sudah bersih dari dosa dan aman dari siksa. Kata Nabi, orang yang merasa aman dari siksa pasti tidak aman dari siksa. Ya. Nah, inilah masih empat ya pernyataan Imam Syafi'i dalam wasiat beliau. Dan di dalam kitab wasiatnya ini disebutkan ada 27 pernyataan ya dalam wasiat beliau. Insyaallah mungkin kurang dari 10 pertemuan mudah-mudahan wasiat ini selesai gitu ya. Baik. Mungkin sebelum diakhiri ada 1 atau 2 pertanyaan. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau nggak mungkin ada? Enggak ya? Enggak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.